Aku nanya kan serius, Bu, ada janda nggak di atas? Banyak. Saya mau nanya, Bu. Ibu dulu masih punya suami. Yang kasih makan ibu siapa? Suami. Betul? Betul? Oke. Sekarang suami ibu udah nggak ada. Masih makan nggak? Loh, berarti harusnya kalau suami yang kasih makan, suami ibu meninggal, ibu harusnya nggak makan. Kan katanya yang kasih makan suami. Berarti kalau suaminya wafat, harusnya dia nggak makan lagi, Pak. Tapi kenyataan sekarang masih makan. Berarti yang kasih makan bukan suami, hanya perantara. Wafat suami, Allah utus perantara yang lain. Mungkin suami yang kedua. Ya, bisa jadi anaknya, bisa jadi keponakannya, bisa jadi temannya, bisa jadi tetangganya, perantara dari Allah. Makanya jangan takut-takut buat kebaikan. Kadang-kadang Pak, orang ragu berbuat baik. Ragunya kenapa? Alah, capek awak buat baik. Begitu banyak kali kebaikan yang awak lakukan pun gara-gara satu kesalahan, lupa semua kebaikan kita. Udahlah, terserah orang, udah malas aku dah. Mau orang tuh ngajak nggak mau, nggak usah. Kalau mau ada uang tuh sumbang, kalau nggak ada terserah pula. Ngapain capek juga, nggak ada juga ingat-ingat dikenang orang. Nah, ini kadang-kadang muncul, Pak. Kenapa kita berbuat baik berharap balasan dari mereka? Berarti kita masih butuh penilaian makhluk, bukan penilaian khalik. Nyata senyata-nyatanya, dibalas Allah cash. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidz yang hadir, ketua BKM, kemudian kita hormati dan kita muliakan bersama guru kita Abi Muhammad Umar SH MM CPM MKM. Panjang betul. UMKM. Oh bukan. Mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan kesehatan, keafiatan jasmani dan rohani, berkah dunia dan akhirat. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan bersama tuan rumah, ketua komplek, yaitu Bapak Dwi. Kalau saya nggak salah tadi ya Pak ya, mohon izin kalau kurang lengkap penyebutan nama ataupun gelar. Kalau lihat dari rambut jauh lebih tua dari saya. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu Pak. Kemudian Ketua FKSMM
nggak asing juga nih sama saya wajahnya. Ustadz Salman. Sehat-sehat selalu juga buat beliau. Kemudian Bapak Ibu seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus ini sahabat dakwah saya, insyaallah yang ngubungin saya dari berapa minggu yang lalu. Kemudian juga yang di depan pakai alma mater hijau, Bang Haris yang selalu stay di depan layar, depan kamera. Alhamdulillah banyak ceramah saya di FKSMM, beliau juga yang selalu upload. Makasih banyak Bang Haris, sehat-sehat selalu, mudah-mudahan makin banyak dapat duit dari YouTube-nya. Walaupun nggak ngalir ke kita. Bercanda banget. Ibu yang di atas sehat semuanya, Bu? Aduh, kasihan saya lihat ibu-ibu yang di atas. Tapi suaranya dengar ke atas ya, Bu ya. Nah, nggak apa-apa lah, Bu. Anggap aja lah kayak dengar radio di zaman dahulu. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali teringat saya yang dikatakan Ustadz Salman tadi. Dan kemudian nih beliau juga tanyakan, Ustadz kok kenapa dipanggil Uwas KW, katanya. Saya nggak pernah buat nama saya Uwas KW. Yang buat itu jamaah. Kapan itu? 7 tahun lalu. Sebelum ketika Ustadz Abdul Somad muncul di permukaan. Saya takut jadi permasalahan. Sehingga saya minta izin langsung kepada beliau untuk pakai nama panggilan Uwas KW. Jadi bukan saya yang buat, itu orang yang buat. Saya sebenarnya Bapak Ibu bangga kalau dibilang Uwas KW, jujur bangga. Dan saya tidak menolak bahwa kemanapun saya berdakwah itu semua karena nama panggilan saya, Pak. Artinya karena mukaku lah aku ceramah kemana-mana. Hanya tadi saya buat dengar Ustadz Abi Umar, Masya Allah, dengan gelarnya. Kalau saya jujur Bapak Ibu, nama saya nggak ada gelarnya. Arif Habibi Batubara. Nggak ada MM-nya, nggak ada MKM-nya, nggak ada UMKM-nya, nggak ada SHM-nya. Nggak ada, Alhamdulillah. Ya, saya tamatan S3, SD, SMP, SMA. Nggak pernah mondok, nggak pernah kuliah, Pak. Jadi inilah saya, bukan karena pandai ceramah saya diundang, karena berkah daripada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Kalau mirip ulama saja berkah, Pak, apalagi ngamalkan ilmu yang diajarkan oleh ulama. Saya yakin pasti hidup kita jauh lebih berkah. Ya, mudah-mudahan semuanya kita yang hadir ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an di surah Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabb-Nya, tsumastaqam, kemudian mereka tetapkan pendirian, istiqomah dengan keyakinan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan utus malaikat menyampaikan pesan dan kabar kepada orang-orang yang istiqomah itu. Apa pesannya? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannah, Allah akan berikan kabar gembira, yaitu surga. Nah, cuman sekarang ingin mendapatkan surga Allah itu, innal ladzina qalu rabbunallah, mengatakan Allah sebagai Rabb-nya,
istiqomah dengan keyakinan itu. Bilal bin Rabah ditimpakan batu yang besar untuk mengatakan lazza latta uzza latta uzza. Apa kata Bilal bin Rabah? Ahad. Ahad. Kata ulama, satu tetes darah Bilal yang jatuh ke bumi saat itu dibayar dengan surga belum cukup, Pak. Itu Bilal bin Rabah. Nggak pernah berubah akidahnya. Keyakinannya tetap istiqomah. Kira-kira Bapak, Ibu mampu nggak kita seperti itu? Ketika dihadapkan sebuah maut untuk merubah akidah kita, apakah kita mampu melewati ujian itu? Ya sekarang banyak orang keluar daripada Islam karena apa? Karena materi, karena harta. Karena apa? Karena perhiasan-perhiasan dunia. Pangkat, jabatan, itu kan hanya perhiasan dunia. Popularitas, perhiasan. Handphone. Handphone itu fungsinya yang utama Bapak Ibu hanya buat nerima telepon dan nerima atau ngirim pesan. Itu fungsi utama handphone kita. Di dalamnya ada aplikasi WhatsApp, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada Mobile Legends, ada slot. Ya yang ada lah, yang nggak ada ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Itu kan aplikasi-aplikasi tambahan. Saya tapi saya nggak pernah, Pak. Di handphone saya nggak ada game. Satu game pun nggak ada di handphone saya. Karena memang saya nggak hobi main game. Dari kecil nggak hobi. Misalkan, Bapak main game apapun itu. Lagi asik main game, tiba-tiba ada telepon. Mana Bapak lebih utamakan? Angkat telepon apa lanjut main game? Fungsi utama handphone tadi untuk apa? Terima telepon atau terima pesan, ngirim pesan. Ketika main game, ada telepon. Yang kita lakukan, terima teleponnya, gamenya berhentikan dulu. Karena fungsi utama handphone itu untuk menerima telepon. Sama Pak, Ibu. Kita di dunia ini tugasnya diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasmu ibadah. Itu tugas utamamu, ibadah. Terus yang kau miliki popularitas, yang kau miliki jabatan, yang kau miliki harta, itu hanya aplikasi-aplikasi tambahan, Bapak. Bukan itu fungsi utama. Alhamdulillah. Maka saya tanya tadi, berapa bulan FKSMM ini akbar begini sebulan sekali atau berapa bulan sekali? Seminggu sekali. Ternyata keliling-keliling ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Untuk mengistiqomahkan ini berat, Pak. Karena istiqomah itu memang bayarannya kata Allah surga. Paling berat itu istiqomah. Yang paling mudah itu istirahat. Itu paling enak itu. Istiqomah itu berat kali. Apapun yang mendatang kepadamu dalam hidupmu, ketika kau katakan Allah sebagai Tuhan, nggak perlu khawatir. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada satu Tuhan pun yang mampu memberikan mudarat kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa mematikan dan menghidupkan kecuali Allah. Allah, Pak. Cuman kadang-kadang kita ragu dengan Allah. Selesai azan, doa kita, bagaimana doa azan, Pak? Lupa saya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Di akhirnya apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah nggak pernah ingkar kepada janji.
Allah nggak boleh ingkar sama janji. Yang selalu ingkar itu kita makhluk. Bahkan yang sering percaya dengan janji-janji itu kita. Janji makhluk percaya, janji Allah ragu, Pak. Datang caleg janji begini ya, nanti begini, nanti begitu. Ikut awak, Pak. Allah udah janji, kita nggak yakin dengan janji Allah. Dengar Bapak Ibu. Daripada kita hanyut dengan sebuah janji, mending Pak kita nikmatin secangkir kopi. Karena secangkir kopi itu sangat pantas dinikmati daripada menunggu sebuah janji yang menyakitkan hati. Seleber. Allah itu nggak pernah ingkar kepada janji. Kalau sudah kau katakan Allah sebagai Tuhan, apapun yang diberikan Allah dalam hidupmu, ridho. Orang-orang beriman itu nasabiru alal bala, sabar dengan ujian, wa naskuru alal ragha, bersyukur atas nikmat, wa narda bi qada'illah, ridho dengan ketetapan Allah. Sabar ibadah, syukur ibadah. Karena tugas kita untuk ibadah. Hasil ibadah, tugas Allah, bukan tugas kita, Pak. Itu mutlak haknya Allah. Sekarang kebanyakan kita ngambil alih hak Allah. Bu, Ibu tahu rezeki Ibu di mana? Ada yang tahu rezekinya Ibu di mana? Ada yang tahu rezeki Bapak di mana, Pak? Nggak ada yang tahu, kan? Nggak ada yang tahu. Tapi Bapak Ibu, rezeki kita tahu keberadaan kita di mana. Nggak pernah salah alamat. Rezeki sudah diatur. Yang ngatur rezeki siapa, Bu? Allah. Yang jadi masalah apa? Ini penyakit kita. Suka mengatur sesuatu yang sudah diatur. Ini penyakit kita, Pak. Sehingga ragu dalam menjalani hidup. Takut miskin lah, takut nggak anaknya nggak nikah lah, takut nanti nggak dihormatin orang kalau nggak banyak duit. Memang kalau banyak duit ini Pak enak, Pak. Orang kaya itu duitnya banyak, kentut aja dia jadi motivasi sama orang. Beda kalau nggak ada duit. Kalau kita Pak maaf ada cara begini nggak ada duit. Orang maafnya orang miskin disuruh kata sambutan, yang di belakang ngapain tadi kata sambutan lah buat lama ya acara. Tapi kalau orang kaya nggak pandai pun bercakap dia dengan orang itu. Sekarang zamannya begitu, Bapak Ibu. Sama dengan ustadz. Kemudian ada yang satu ustadz sekalian pejabat. Yang satu ustadz aja nggak pejabat, Pak. Ini beda di penghormatannya, Pak. Aku ceramah begitu, salah satu ustadz dan pejabat, dua orang ustadznya. Datang aku duluan, turun dari mobil, turun sendiri, duduk sendiri. Setengah jam aku duduk di situ, nggak datang minum. Begitu ustadz yang satu lagi datang, pejabat, Pak. Oh, begitu turun dari mobil, pintu mobil dibukakan, dikawal sampai ke depan. Gitu nyampe duduk dia langsung kopinya datang. Kenapa? Karena dia pejabat. Nah, karena penilaian manusia hari ini begitu, Pak. Melihat dari harta, melihat dari jabatan, melihat dari cantik, melihat dari tampak. Memangnya syarat masuk surga harus kaya. Kalau kaya syarat masuk surga, Pak Korun harusnya masuk surga. Iya kan? Kalau jabatan yang jadi syarat masuk surga, Fir'aun duluan masuk surga. Tampan, cantik, bukan syarat. Maaf Pak, kalau tampan menjadi syarat masuk surga, nggak ada yang masuk surga ini, Pak. Ya, bukan aku bilang jelek, Ustaz, bukan aku bilang jelek. Maksudnya Pak, masih banyak yang lebih tampan dari kita, Pak. Ibu juga mimpi masuk surga, nggak ada kalau cantik jadi syarat. Masih banyak yang cantik di luar sana. Tapi bukan itu yang menjadi syarat masuk surga.
Allah nggak melihat ketampananmu, Allah nggak lihat kecantikanmu, Allah nggak lihat hartamu, Allah tidak lihat jabatanmu. Yang memberikan semuanya adalah Allah. Jadi jangan mengatur sesuatu yang sudah diatur Allah. Udah jalanin. Kalau FKSMM ini setiap minggu ngaji, Pak, aduh itu bukan lagi kajian-kajian SD ataupun anak SMP, Pak. Kita ini udah kajian anak mahasiswa, Pak. Udah mahal. Bedanya di mana? Ya, contohnya begini, Pak. Kalau anak TK, anak SD, sholat, rukuk, sujud, iktidal, bacaannya sama dengan bacaan kita, rukuknya sama dengan rukuk kita. Di mana membedakannya? Membedakannya kita bisa, Pak, mencapai sholat khusyuk. Kalau anak TK, anak SD, mana peduli, yang penting sholat. Nah, itu bedanya. Ya artinya dalam hidup ini juga menyikapinya beda-beda. Orang yang sudah rajin ngaji, orang yang rutin duduk di majelis setiap minggu, kita keliling, Pak, subuh-subuh loh. Subuh-subuh. Aku datang sini tadi sunyi masjid. Aku tahu memang nggak di sini subuh semua. Sholat subuh saya di sini. Malam tadi nggak tidur. Begitu habis sholat, Ustaz aku izin ke mobil, tidur aku di mobil, dibangunkan sama abang ini. Bukan mudah. Bangun subuh itu nggak enak, Pak. Orang yang sholat subuh berjamaah ke masjid potensi rianya kecil, Pak. Kalau kita sholat maghrib, sholat isya berjamaah, sholatnya ke masjid, kadang-kadang maaf, masih ada potensi ria kita. Mungkin karena pakai baju baru, Pak, jalan dari rumah ke masjid. Wah, di mana orang ramai di situ dia lewat. Biar nampak orang kalau bajunya baru, apalagi pakai sarung BHS. Wow. 5 juta harga sarungnya. Nah, aja lewat depan orang ramai. Tapi kalau sholat subuh, bapak ibu keluar dari rumah ke masjid, siapa yang mau nengok? Om Gondola sama Tante Kunti. Makanya orang-orang yang sholat subuh berjamaah ini orang-orang yang betul-betul ikhlas, Pak. Nah, ini udah tahapan kita. Orang beriman itu apapun yang Allah berikan dalam hidupnya, dia nggak pernah gelisah, dia tenang. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan aja tugas kita sebagai hamba, ikhtiar semampumu. Tapi setelah ikhtiarmu, biar Allah yang memberikan hasil. Jangan kau atur Allah. Nah, kita suka ngatur Allah. Contohnya nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu. Kita berdoa aja, berdoa. Selesai sholat. Sholat kita berapa menit? 5 menit kan, Pak? Doanya berapa menit? Lebih lama berdoa daripada sholat. Berdoa minta semua, ya Allah, rumahku belum ada, ya Allah, kasih aku rumah, kamar 3 pun nggak apa-apa, ya Allah, yang penting ada kamar mandinya di dalam kamar, terasnya nggak apa-apa kecil, yang garasinya yang penting besar, karena insya Allah nanti aku ada juga niat beli mobil, ya Allah. Ini bukan meminta, ngatur. Allah diaturnya, bukan minta itu, Pak. Kan berdoa ada adabnya, kan? Ngangkatkan kedua telapak tangan, pertama kemana? Ke langit, yang kedua ke wajah. Ini adab berdoa. Kan orang berdoa itu ada yang begini tangannya, ada yang begini. Itu adab, memuji-muji Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Minta apa rezeki? Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Minta ampunkan sama Allah. Ya Ghaffar, ya Ghaffar. Puji dulu Allah. Berzikir, puji. Baru banyak minta, Pak. Setiap sholat kita baca loh rukun itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku meminta pertolongan. Sembah dulu, iyyaka na'budu dulu, Pak, baru wa iyyaka nasta'in. Sembah dulu baru minta, bukan minta dulu baru nyembah. Tapi nggak apa-apalah. Walaupun minta dulu baru nyembah, masih mau nyembah. Daripada ada orang nggak pernah nyembah, minta aja terjadi. Ada yang begitu. Begitu dikasih Allah musibah, diuji Allah. Munculnya enak kali bilang diuji, Pak. Orang diuji itu yang sekolah. Kalau nggak sekolah, gimana mungkin ujian? Iya kan? Anak sekolah, ujian. Ujian itu untuk apa, Pak? Untuk naik kelas.
Lulus, naik kelas, nggak lulus, ya tetap di kelas yang sama. Hidup juga seperti madrasah. Dunia ini seperti sekolah. Kapan kita diuji? Saat diuji, lulus kau ujian itu, kau akan naik kelas. Tapi kalau kau nggak lulus, tetaplah kau di situ. Nggak perlu khawatir. Bu, maaf saya mau nanya. Di atas, ada janda nggak di atas? Hah? Ini loh Pak, kalau Ustadz yang nanya, nggak ada yang ngaku. Tapi coba kalau kepala desa nanya, ada janda nggak? Ada bantuan, semua tunjuk tangan. Yang nggak janda mau tunjuk tangan. Aku nanya kan serius, Bu, ada janda nggak di atas? Banyak. Saya mau nanya, Bu, Ibu dulu masih punya suami. Yang kasih makan Ibu siapa? Suami, betul? Betul? Oke. Sekarang suami Ibu udah nggak ada. Masih makan nggak? Loh, berarti harusnya kalau suami yang kasih makan, suami Ibu meninggal, Ibu harusnya nggak makan. Kan katanya yang kasih makan suami. Berarti kalau suaminya wafat, harusnya dia nggak makan lagi, Pak. Tapi kenyataan sekarang masih makan. Berarti yang ngasih makan bukan suami, hanya perantara. Wafat suami, Allah utus perantara yang lain. Mungkin suami yang kedua. Ya, bisa jadi anaknya, bisa jadi keponakannya, bisa jadi temannya, bisa jadi tetangganya. Perantara dari Allah. Makanya jangan takut-takut buat kebaikan. Kadang-kadang Pak, orang ragu berbuat baik. Ragunya kenapa? Alah, capek awak buat baik. Begitu banyak kali kebaikan yang awak lakukan pun gara-gara satu kesalahan, lupa semua kebaikan kita. Udahlah, terserah orang, itulah malas aku dah. Mau orang tuh ngajak, nggak mau nggak usah. Kalau mau ada uang tuh sumbang, kalau nggak ada terserah akulah. Ngapain capek juga, nggak ada juga ingat-ingat dikenang orang. Nah, ini kadang-kadang muncul Pak. Kenapa kita berbuat baik berharap balasan dari mereka? Berarti kita masih butuh penilaian makhluk, bukan penilaian khalik. Nyata senyata-nyatanya dibalas Allah cash. Ini cerita saya sedikit Pak. Saya lama kerja bawa mobil kebersihan masjid Haji Anif. 6 tahun saya Pak jadi driver. Masjid ini nggak pernah masuk. Kalau Lalang Green 2, perumahannya Ustadz Ja'far Hasibuan dulu, sebelum beliau pindah, itu masjidnya saya masuk. Saya pernah bawa. Kemudian komplek PLN, saya juga masuk tuh bersihkan masjidnya Pak. Saya sempat bawa itu. Tapi alhamdulillah, disitulah belajar berdakwah. Nah, jadi Bapak Ibu, hidup kita ini, hari ini kita melihat orang di bawah, kadang-kadang kita rendahkan. 2 hari kemudian Pak, kita nggak tahu posisi apa yang Allah berikan kepada dia. Kita rendahkan mereka, bisa jadi mereka nanti lebih hebat dari kita. Walaupun kita udah ngaji setiap minggu Pak, keliling terus nengok orang nggak sholat, sholat nggak mau. Itu penghuni-penghuni neraka itu. Seolah-olah kayak surga itu punya kita kan Pak. Sombong dengan amal ibadah kita, sombong dengan ketaatan kita. Pak, maaf, Ibu, maaf. 2 hari kemudian Allah balikkan keadaan. Mereka yang ahli maksiat dirubah Allah menjadi ahli ibadah. Kita yang ahli ibadah dirubah Allah menjadi ahli maksiat. Mampu tidak Allah buat itu? Mampu Pak. Nggak perlu ada kesombongan dalam diri kita. Berjalan terus dalam kehidupan yang Allah berikan, terima. Nggak diberikan Allah, ya udah. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau senangi itu gak baik buatmu, dan boleh jadi yang tak kau senangi malah itu yang baik untukmu.
Ada anak muda ngelamar anak gadis. Pemuda ini Pak rajin sholat, ngaji rajin, puasa sunnah rajin, pokoknya ibadah luar biasa. Ngelamar anak gadis, tapi dia pengangguran, nggak ada kerjaan. Misalkan ibu punya anak gadis gitu bu, datang laki-laki, oh soleh bu, ngelamar anak ibu, tapi nggak ada kerjanya, ibu terima nggak? Bingung kan? Bingung. Makan apa Ustaz? Kan gitu nanyanya kan? Iya. Manusiawi kalau ibu nolak. Saya nggak salahkan itu. Tiba-tiba lah perempuan itu menolak. Ceritalah ini pemuda sama gurunya. Yai, aku pengen nikah. Carikanlah jodoh. Ada perempuan kulamar tapi aku ditolak, Kiai. Kenapa kok ditolak? Karena aku kan nggak punya kerja, aku pengangguran. Oh gitu. Sebenarnya aku bukan nggak mau kerja, kerjaan yang belum ada, Kiai. Ya udah, nanti aku ceritakan sama Umi. Diceritakan sama istrinya. Istrinya juga punya santriwati. Akhirnya dikenalkanlah dia dengan seorang perempuan. Berjodoh Pak, menikah. 5 tahun menikah, bisa bangun rumah. 2 tahun kemudiannya lagi, beli mobil. Perempuan yang nolak tadi, dapatnya lakinya mocok-mocok. Mocok itu kerjanya kerang-kelang. Hari ini kerja, besok enggak. Besoknya kerja, besoknya enggak. Kayak puasa Nabi Daud. Ini puasa, besok enggak. Besok puasa, besok enggak. Tapi sholat Nabi Daud enggak ada ya Pak? Ada orang itu. Maksudnya sholat Nabi Daud kayak mana? Hari ini sholat Ustaz, besok enggak. Boleh enggak Ustaz? Enggak ada. Jangan dibuat-buat. Itu baru namanya bid'ah dolalah itu. Ya, bid'ah yang sesat itu jelas itu. Nambah-nambah, mengada-ngada. Udah, akhirnya Pak, ketemulah mereka di parkiran mall. Laki-laki tadi sama istrinya bawa mobil, perempuan tadi boncengan nama lakinya naik kereta. Dibuka sama laki-laki tadi kaca mobil, ditegur sama dia, Pak. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Bang. Masih kenal sama Bang? Agak-agak lupa. Oh iya, ingat. Turun. Ya aja deh istrinya, ya deh, turunnya deh. Siapa itu Bang? Itu deh nolak aku dulu. Kok ingat Abang? Sampai mati ku ingat deh. Ustaz Abi pernah ditolak sama perempuan? Nah, aku 3 kali Ustaz. Gak apa-apa lah curhat dikit ya kan Pak. Ditolak aku sakit. Begitu turun kenalan lah suami sama si laki-laki itu, istri laki-laki tadi dengan perempuan yang nolak, kenalan, cerita panjang. Akhirnya singkat cerita pulanglah. Naiklah laki-laki sama si tadi ke mobilnya, si perempuan itu naik sama suaminya ke kereta. Diklakson sama laki-laki. Duluan ya Dek, Bang, duluan ya. Iya, titip. Itu perempuan yang nolaknya Pak, duduk di belakang kereta sama suaminya, nengokin Pak sampai hilang dari pandangan. Ibu, saya mau nanya, kira-kira apa yang ada dalam pikiran perempuan itu? Nyesal kan? Coba kalau dulu ku terima lamaran dia, pasti aku yang duduk di sampingnya itu sekarang. Itu muncul loh. 3 bulan kemudian dapat kabar nih perempuan yang nolak. Bahwa laki-laki yang sukses itu dapat penyakit, Pak. Diuji Allah, komplikasi. Jantung kena, ginjal kena. Berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh, duit habis. Istri soleha, santri, rajin ngaji, apa katanya dengan suaminya? Bang, abang masih sakit, uang kita sudah habis untuk biaya berobat, tapi kita punya mobil Bang, jual ini mobil, aku nggak butuh harta, tapi kalau suamiku sakit, mending suamiku sehat, walaupun aku nggak punya mobil. Jual mobil buat berobat, dijual mobil buat berobat, nggak sembuh Pak, duit habis. Tinggal apa lagi yang ada? Rumah, Bang, ngontrak kita Bang, ini rumah jual. Buat biaya berobat, dijual rumah Pak, ngontrak. Uangnya untuk berobat, habis uang jual rumah. Penyakit pun tak sembuh juga. Akhirnya laki-laki tadi meninggal dunia. Dapat kabarlah perempuan itu bahwa laki-laki itu meninggal. Kira-kira apa yang ada dalam pikirannya?
Untung nggak mau aku belum ada. Waktu dia melihat sukses, coba kalau aku terima dulu itu. Ketika sudah dapat kabar wafat, syukur tak jadi aku sama dia. Kalau sempat aku sama dia, anakku 5 jadi janda. Siapa yang mau sama janda anak 5 sekarang? Yang sekarang yang paling laku itu janda pirang. Nah ini maksudnya apa? Seolah-olah tidak menerima yang sudah Allah tetapkan kepadanya. Senang menurutmu, tapi belum tentu baik menurut Allah. Baik menurutmu, tapi belum tentu terbaik menurut Allah. Terbaik menurut Allah, pasti baik untuk kita, Pak. Kenapa si Arif ini belum dikasih mobil mewah sama Allah? Kalau sempat aku dikasih mobil mewah, Pak, nggak akan kesunggal aku ceramah lagi. Bisa jadi, Pak. Saat ini saya bilang, insya Allah, Pak, saya tidak akan berubah niatnya. Saya pengen berdakwah ikhlas karena Allah. Bagaimanapun nanti kondisi saya ke depannya, seandainya pun Allah kayakan saya. Saat ini ngomongnya mudah, Pak. Nanti kalau aku terpilih, ini masjid ku bangun, pengajian di sini semua aku danai. Oh, udah jadi. Nggak nampak batang hidung, kan? Sama, Pak, kita pun kadang-kadang mungkin begitu, potensi itu ada sama kita. Maka jangan memvonis orang hari ini. Sekarang banyak manusia itu suka memvonis orang lain. Makanya kan sering saya bilang itu apa? Jangan ngambil haknya Allah. Alah, ngapain loro tuh ngaji-ngaji? Ria semua nih, nggak ada lah ria. Kalau ibadah itu karena Allah, bukan karena orang, ria semua. Pak, ria itu pekerjaan hati kan. Yang tahu isi hati manusia siapa? Allah. Kenapa manusia pula yang menilai hati seseorang? Ria atau ikhlas itu urusan Allah. Jangan kita memvonis. Paham kita kajian ikhlas, paham kita kajian ria, udah koreksi ke diri kita, jangan koreksi diri orang. Nah, aku ceramah kadang live streaming aku di TikTok. Apa kata orang? Ustaz ria, sikit-sikit live. Cari gift. Ya Allah, lebih banyak kuotaku habis daripada gift yang ku dapat, ku bilang. TikTok kencang biar apanya, Pak? Apa namanya itu, kuotanya itu. Oh, Bang, harusnya sekali live di TikTok. Oh, kencang, Pak. Enggak aku tutupin abang dapat dari YouTube ke TikTok. Kalah YouTube. Kuotanya kalau YouTube singkat aja. Rekam. Udah tinggal upload. TikTok, oh enggak. Rekam lama. 1 jam ceramah, habis 50 giga. Berapa duit? Terus orang nge-gift, disangkanya banyak kita dapat. Allahu Akbar. Bukan duit yang dapat, tapi duit yang habis, Pak. Itulah kadang-kadang manusia. Nah, yang penting kita hari ini rajin duduk di majelis, istiqomah aja, Pak. Tiap minggu ke minggu silahkan. Mendung-mendung sedikit, alah udahlah, gerimis-gerimis. Orang sekarang aneh, kalau sudah gerimis, mau ke majelis ilmu, tangannya keluar gitu. Gerimis, duh. Ini kalau sampai sana lebat nanti nggak bisa aku pulang. Nggak usah, minggu depan aja lah. Kalau ke majelis dia gitu, Pak. Tapi coba kalau ada konser musik, ada artis yang datang, keluar tangannya, gerimis. Tapi sampai sana nanti berhenti. Coba di Bali, begitu mau ke majelis, insya Allah nyampe di sana berhenti. Begitu mau ke konser musik, sampai sana lebat nggak bisa pulang, awak mending nggak usah datang. Ini dibalik posisi, Pak. Karena untuk kebaikan itu memang berat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, orang yang duduk berkumpul di rumah Allah, di majelis ilmu, yatluna kitab Allah, bacakan ayat Allah, wa yatadarusuna bainahum. Kemudian mereka saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah tanamkan ketenangan dalam hati ketika orang duduk di majelis ilmu. Ini hati kita tenang dulu, Pak. Kayak mana gak tenang? Yang kita ingat Allah, Pak. Walaupun Bapak nengok mukaku, tapi kan ku ceramahkan ingat sama Allah, Bapak. Oh iya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kau ingat lakimu, kau ingat binimu, kau ingat harta pangkat jabatanmu, nggak akan bisa buat kau tenang. Anakmu nggak ada, Pak. Gak usah cerita. Punya anak,
nggak tenang Pak. Nggak punya anak lebih parah, nggak tenang. Karena semua itu ujian diberikan oleh Allah. Ingat bini, tenang Bapak. Ini tanggal berapa nih? 23. Udah mulai begini-gini bini ya. Tanggal 2 Pak. Sensitif. Bini kita ini Pak, udah tanggal tua, itu sensitif hatinya Pak. Kalah sensitif daripada halangan. Wow, perempuan tuh kalau haid kan sensitif. Lebih sensitif orang tuh di tanggal tua. Gak bisa tenang kita. Bang, nih bang, nih bang. Makanya kalau bapak-bapak bininya agak merepet aja, sering aja di majelis Pak. Lama-lama aja pulang, udah mau gitu, aku sini aja. Lumayan dapat susu, dapat kopi kan, dapat roti. Rumah dapat repetan aja kan. Berkah. Ingat sama laki, ibu juga nggak bisa tenang ingat suami. Ingat anak, tambah parah. Dari sekolahnya, uang sekolahnya, kuliahnya, nanti udah tamat kuliah mau nikah sama siapa, udah nikah punya anaknya kapan, udah punya anak kapan bangun rumah, udah bangun rumah kapan beli mobil, kapan bangun usaha, kapan bangun ruko, bla bla banyak Pak yang dipikirkan orang tua. Aku udah tenang kok Ustaz. Tenang apa Ibu? Anakku 5 orang, 5-5-nya udah punya rumah tangga masing-masing Ustaz. Udah punya rumah, udah punya mobil, bebas aku mau kemana-mana, nggak ada lagi yang jaga-jaga Ustaz. Jadi Ibu kalau mau jalan-jalan sama kawan-kawan pengajian bebas, nggak ada lagi yang dijaga. Habis ngomong gitu dia Pak datang anaknya nganterin cucunya. Oh Mak, tengokkan anakku bentar ya Mak. Nah, nggak usah cerita Pak. Karena sayang kita dulu sama anak, ketika anak kita punya anak, sayangnya bukan lagi ke anak tapi ke cucu. Jangan coba-coba bapak mukul anak bapak di depan nenek sama kakeknya, habis kita kena mati Pak. Padahal anak kita sendiri, kita pukul depan emak kita, awak yang dimarahin emak awak. Kenapa? Sayang mereka udah pindah. Assalamualaikum Mak, dulu aku masih hidup emakku. Assalamualaikum Mak, waalaikumsalam Dep. Apa kabar Mama? Sehat Mama? Sehat. Anakku sehat. Anakku yang ditanyanya dulu, bukan kabarku. Padahal yang rindu itu saya Pak, sama emak saya. Begitu saya telepon, dia nanya anak saya dulu, bukan nanya saya. Nah itu orang tua, nggak bisa tenang. Yang bisa buat kita tenang, Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, di sini ketenangan itu Pak. Sini sama sini. Ini efeknya ke sini. Di otak, di akal, sama di hati. Kalau dua ini Pak, tenang, udah aman dunia. Aman. Kenapa muncul iri Ibu? Karena dari sini iri, hati, penyakit. Nengok kawan senang ya Allah. Beli mobil tetangganya, beli bodrek dia. Sakit kepalanya nengok orang beli mobil. Ini bodreknya, nah, itu tandanya penyakit hasad itu. Iri, dengki, hasad itu semuanya ada sama kita. Itu biasanya Pak, satu-satu profesi. Nggak mungkin tukang jual kayu iri sama tukang rokok. Pasti tukang rokok iri sama tukang rokok. Tukang lontong nggak mungkin iri sama tukang jual baju. Ya tukang lontong iri sama tukang lontong. Pejabat iri sama pejabat. Orang kaya irinya juga sama orang kaya. Ustadz irinya juga. Satu profesi itu Pak. Nah, itu muncul dari mana? Dari hati. Bagaimana bisa menenangkannya? Banyak mengingat Allah. Mengingat Allah itu ada namanya zikir asma. Kayak kita tadi lah selesai sholat. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa arti itu Pak? Maha suci Allah, maha suci Allah. Allah yang suci. Terus kita kotor. Coba ketika kita berzikir, subhanallah, tapi balikkan itu ke diri kita. Kembalikan lawan daripada subhanallah itu ke kita. Allah yang suci, aku enggak. Sehingga kita meneteskan air mata. Subhanallah, kau yang suci. Ya Allah, aku ini kotor, aku penuh dengan dosa. Badanku ini dosa semua. Ya Allah, kotoran semua. Ya Allah,
Alhamdulillah kau yang pantas dipuji, aku ini bukan pantas dipuji karena aku adalah dari tetes yang hina. Aku ini penuh dengan kehinaan, ya Allah, kalau bukan karena rahmat dan ampunanmu, aku ini hina di hadapan. Allahu Akbar, kau yang maha besar ya Rabb, aku ini kecil di hadapanmu, tidak ada kekuasaanku, la qadirun wala muridun, wala alimun wala ayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun illallah, kecuali dari kau semua ya. Kan begitu Pak. Barulah zikir itu bermakna. Kenapa orang hari ini Pak zikir rajin, sholawatan rutin, tapi iri, dengki, hasad terus bersarang dalam hatinya, zikirnya gagal Pak. Kayak orang melatah. Orang melatah itu mana sadar apa yang keluar dari mulutnya. Sandung kayu. Kepala otakmu katanya coba. Awak duduk bagus-bagus. Nenek kau katanya. Kan nggak sadar nih yang diomongin. Begitulah kadang-kadang kita berzikir, nggak sadar kita apa yang kita ucapkan itu. Itu zikir asma. Ada namanya zikir afal. Zikir afal itu melihat nih perbuatan Allah di alam semesta ini. Baca tuh alam ini. Baca Al-Quran, baik. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li as'atih. Orang yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Orang yang membaca. Itu perbuatan mulia. Tapi ingat, banyak orang yang mampu membaca Al-Quran, tapi tak mampu membaca peristiwa yang ada di alam semesta ini. Lihat yang ada di alam semesta ini. Masya Allah. Suhudul kasratil wahdah. Kau lihat yang banyak di alam ini. Kembalikan kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi mancing, Pak. Di tepian sungai Mahakam saya. Orang yang mancing, aku lagi ngopi. Begitu mancing, dapat ikan kawan tadi. Warik. Saya langsung berpikir, ya Allah, ikan tadi Pak, hidupnya di laut, di air. Di dalam air itu Allah sudah siapkan makanannya. Ya kan, pelanton-pelanton di dalam itu, makanannya sudah Allah siapkan. Cuman ikan tadi tergiur dengan sesuatu yang baru. Ditengoknya cacing Pak. Ini apa nih? Baru nih, baru nampak nih. Keren nih, mantap nih, enak nih kayaknya, Langsung ditangkap sama ikan tadi. Cok, begitu nyangkut, langsung kena tarik. Nyangkut kail Pak. Penderitaan pertama. Dinaikkan dia ke atas daratan. Penderitaan kedua, terpisah dia dengan habitatnya. Sama kawan-kawannya, sama bestinya. Bisa dia. Sampai tangis-tangisan di bawah. Udah aku bilang jangan kau makan, kau bandel kau. Padahal udah ada makanan kita. Kau nggak percaya, besi kau makan tuh besi. Penderitaan kedua, dia terpisah dengan keluarganya, terpisah dengan habitatnya. Penderitaan ketiga, dipukul Pak. Cepat. Mati. Cukup penderitaan di situ. Dibawa pulang ke rumah Pak, mabuk, disisik, disayat-sayat, biar masuk garamnya nanti. Udah, penderitaan selanjutnya dimasukkan ke minyak panas. Penderitaan selanjutnya lagi, goreng crispy Pak, dimakan, sak tulang-tulangnya habis. Pelajaran dari situ bisa kita ambil Pak, membaca peristiwa alam. Kita pun kadang-kadang manusia itu banyak begitu. Allah sudah siapkan rezeki kita, Pak. Allah sudah atur. Ini hari ini, besok ini, lusa ini, minggu depan ini, bulan depan ini. Sudah diatur rapi oleh Allah. Cuman kita, Pak, tergiur dengan sesuatu yang baru. Kita sangka itu nikmat, ternyata itu azab. Sama kayak ikan tadi. Disangkanya nikmat, begitu dimakannya, nyangkut besi dari ke bibir. Ini peristiwa alam. Kita melihat tumbuh-tumbuhan maha hidup. Allah maha hidup. Allah titipkan sifat hidupnya Allah dengan tumbuhan. Bukan tumbuhan hidup sifatnya seperti Allah, bukan. Kan Allah yang punya kuasa. Buktinya mana dia hidup? Dia tumbuh. Kekuasaan Allah. Ternyata Allah punya kuasa. Ibu ada yang bisa buat beras sebiji, padi sebiji. Buat cabai ada yang bisa. Ada yang bisa. Siapa yang mampu melakukan itu? Allah. Harus sadar dengan kekuasaan Allah itu. Kita nggak ada apa-apanya. Kecil kita di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Makanya orang berzikir tuh kadang kalau kusuk nangis dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak nangis juga, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai nangis, ya Allah. Allahu Akbar, utangku ditagih tadi semalam, Allah kemana aku cari pinjaman lagi, ya Allah. Allahu Akbar, kali lubang tutup lubang lah, ya Allah, di sana nuntut, utang dibayar, aku pinjam lah sana, yang sana tutupkan sini, besok dia minta pinjam pula yang di situ, yang situ pula tutupkan di situ, itulah kerjaanku tiap bulan, ya Allah, ya Allah. Nangis itu kan apa? Kecil kita di hadapan Allah. Allah yang Maha Kuasa. Istiqomah, Pak. Kata kalau kau sudah istiqomah, Allah taqafu wa la tahzanu, jangan kau takut. Takut apa? Jangan takut mati. Mati bukanlah hal yang paling kita takuti. Yang kita takutkan itu bukan matinya Bapak Ibu, tapi kehidupan setelah mati. Itu yang perlu kita takutkan. Karena di situ penghitungan amal ibadah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Untuk apa Allah hidupkan? Agar kau beramal ibadah. Untuk apa Allah matikan kau? Untuk menghitung amal ibadah semasa hidup. Banyak tidak amal soleh. Mati sesuatu yang pasti. Ibu bapak takut mati, ya tetap mati. Nggak takut mati pun pasti mati. Mau takut atau tidak, sudah pasti mati, Pak. Udah diponis kita ini, Pak. Yang ponis kita Allah, bukan pengadilan. Siapa itu yang nembak anggotanya kemarin itu masuk yang ditangkap? Dia polisi juga, siapa? Si Sambo. Dihukum apa dia, Pak? Hukum mati kan? Yang memponis dia siapa? Pengadilan, hakim. Makhluk nggak itu? Makhluk. Kira-kira bisa nggak berubah ponis itu? Bisa. Bisa dipercepat, bisa ditunda, bisa dibatalkan. Karena ponis makhluk. Ponis Allah nggak akan pernah bisa berubah, Pak. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Sehebat apapun kau pasti mati. Kau punya harta, kau pikir nggak mati. Kau punya ilmu, kau pikir nggak mati. Sehebat apa ilmu? Dulu Pak, ada salah satu stasiun TV nasionalnya menayangkan Dr. Oz. Tahu Ibu Dr. Oz? Jam 2 siang dulu di Trans TV. Pernah nonton? Kan dokternya ganteng tuh kan, mirip kayak aku kan? Hah? Mirip kan? Tapi nengok ada di tower dia Bu ya, kayak pipet itu. Aku suka kali nonton itu Pak. Jujur saya Pak ahli hisab Pak. Jadi pengen belajar hidup sehat. Aku tontoni itu 3 bulan aku ngikutinnya. Asik aku ngikutinnya Pak. Meninggal dia Pak. Padahal aku pengen belajar hidup sehat sama dia. Lah dia meninggal duluan. Gara-gara dia meninggal, enggak jajak gue berhenti merokok. Sebab yang Allah berikan. Bukan rokok yang mematikan. Tapi rokok adalah sebab kematian. Bukan rokok yang membuat mati. Buktinya dia nggak ngerokok, mati duluan dari saya. Saya pengen belajar hidup sama sehat sama dia, lah dia meninggal, Pak. Pintar. Sehebat apa bisa buat batok kepala dari plastik? Belum waktunya aja. Ketika waktunya tiba, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu ayat tadi dibaca imam kita kan Ustaz. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan kalau ajal itu sudah tiba. Sampai buka-buka genteng. Ada orang kayak mati. Sampai daun cipluk diambil, pukul-pukul kan, nggak mati juga. Ada sel-sel apa ini, panggil lagi Ustadz sana, habis semua Ustadz di Serdang diundang, nggak mati-mati juga dia. Pening orang tuh Pak, 3 bulan nggak mati-mati ayah. Udah mungkin gini aja. Tapi nggak mati-mati, akhirnya apa? Udahlah, kita biarkan aja, pasrah aja lah. 3 orang tuh duduk di depan, di teras, nungguin ayahnya sakit lah di dalam. Datang anaknya, kecil-kecil main-main ke dalam. Lari. Tiba-tiba menjerit, ayah, kakek meninggal. Aku lah yang kakek meninggal. Iya, gak bergerak lagi ya. Ayahnya nengok, kok bisa? 3 bulan kami usaha gak mati-mati. Anak 2 orang main-main bisa buat kakeknya mati. Kalian apakan kakek? Nggak ada ya. Kok bisa kakek meninggal? Kalian apakan? Nggak ada ya. Bingung ayahnya.
Jawabkan kalian apa kan? Gini ya, tadi kami main-main, kami ambil bantal, kami tutupkan ke muka kakek, kami duduk-dudukin, meninggal. Cuma waktunya aja belum, Pak. Sebabnya juga Allah berikan gitu. Entah daun-daun apa dia, Pak, meninggal juga, buka genteng, buka jendela, nanti nggak bisa keluar dia, coba buka biar keluar dari situ. Ayahnya nggak meninggal, risih dia, Pak. Allahu Akbar. Padahal ketika orang tua kita sakit berbulan-bulan, itulah ladang pahala buat anak. Kenapa? Karena Pak, ibu, anak sakit, ayah dan ibu kita merawat dengan ikhlas. Tapi kalau sudah ayah ibu yang sakit, anak kadang-kadang tolak-tolakan untuk merawat orang tuanya. Apalagi emak ya Bu ya, satu emak, satu ibu merawat dan membesarkan 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Wow, kalau rebut-rebutan enak kan Pak, punya anak awak Pak, 5 anak awak, begitu tua rebut-rebutan. Ayah sama aku tinggal ya, ayahnya udah tua, janganlah aku lah, karena paling tua. Kau paling tua Bang, tapi aku paling kecil. Ayah paling sayang sama aku yang merawat ayah. Kakaknya gitu, aku ditarik-tarik orang tua ya, orang tua lama-lama apa, makin parah penyakit ayah. Rebutan orang tua. Masya Allah, indahnya punya anak seperti itu ya kan. Indah. Ini enggak. Ayah sama kau ya, sama abang aja lah. Aku nggak bisa kerja. Bini kapan ada Pak? Biniku pun kerja. Kau lah bini kau. Kan nggak kerja di rumah aja. Iya Bang, anakku payah. Ngurusin anakku, biniku Bang. Tolak-tolakan. Akhirnya apa? Dikirimlah ke panti jompo orang tua tadi. Bertahun-tahun setiap mau lebaran Bu, ditunggu-tunggunya anaknya datang. Masuk mobil. Wah, ke panti jompo. Itu anakku bekerja, tengoknya. Ya Allah, memendam kerinduan dengan anak. Masya Allah. Jadi bunda-bunda ayahanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan takut mati kalau udah istiqomah. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Apa yang kau sedihkan dalam hidup? Kau miskin, nggak perlu bersedih. Nabi ngalamin hal yang sama, Pak. Kau nggak makan, seperti apa ujian yang pernah kau alami? Pernah kau ikatkan batu ke perutmu seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Belum pernah kita ngikatkan batu ke perut kita, Pak. Nabi berdakwah pengen dibunuh Pak, diusir dari tempat lahir. Saya anak Labuan Batu Utara asli Pak, ceramah ke Labura, belum pernah aku diusir. Nabi mau dibunuh, bahkan yang mau bunuh Nabi pamannya sendiri. Allah, itu ujian. Ada ujian kita seperti itu. Punya harta habis untuk dakwah. Arif, kau ceramah kemana? Berangkat ke provinsi sana, berangkat provinsi sini, naik pesawat, turun pesawat, disambut mobil, siapkan hotel, makanan enak, dicium-cium tanganmu, sambutanmu cukup meriah. Aku waktu ceramah dulu, aku pengen berdakwah ke Taif, bukan disambut dengan hotel, disambut dengan kemeriahan, tapi disambut dengan lemparan batu. Pernah kau ngalamin gitu, Rip? Nggak pernah, Pak, saya ngalamin begitu. Awak nggak diterima sama panitia, jadi dinginkan panitia udah bondok aja jauh. Soalnya wanita nih ya nggak ada enak gue ya, diam aja lah kalian ya. Iya, tengok kalian lah setengah jam aku ceramah pulang, aku tengok kalian lah. Datang Pak, serius Pak. Kita nggak munafik. Muncul itu, Nabi nggak begitu. Nabi dulu kaya Pak, gara-gara dakwah jadi miskin kok. Nabi wafat, apa yang ada ditinggalkan Nabi? Semua habis. Padahal dulunya kaya gara-gara berdakwah jadi miskin. Lah si Arif dulunya miskin Pak, gara-gara berdakwah tetap miskin. Hujan aja. Malu sama Nabi Pak, harusnya malu. Nah, makanya hari ini Nabi mau bilang sama kita, jamaah pengajian FKSM, kalian adalah umatku. Seberapa besar pun ujian yang diberikan Allah kepada kalian, semua sudah Allah berikan lebih dulu kepadaku. Kalian umatku, ayo kuat menghadapi ujian dalam hidup. Jangan kalian sedih. Menjalani hidup, kesusahan, kesenangan, itu hanya aplikasi-aplikasi tambahan. Tugas pokok kita beribadah kepada Allah dan istiqomah dalam ibadah. Insya Allah, Allah berikan surga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja, mohon izin, mohon maaf saya kalau ada kata-kata yang
kurang berkenan di hati Bapak Ibu atas apa yang saya sampaikan, kepada Allah saya mohon ampun. Unzur maqala wala tanzur man qala, lihatlah yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Karena yang menyampaikan belum tentu lebih baik, lebih alim, lebih mulia, lebih soleh daripada Bapak dan Ibu yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.